Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia yang kami hormati dan teman-teman sekalian yang telah hadir dalam kesempatan kali ini. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dan melaksanakan presentasi tugas kelompok ketiga mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebelum dimulai, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Syabuna Melati Haryono sebagai moderator. Selanjutnya ada rekan Patricia Sisilia sebagai pemateri pertama, rekan Ataya Kansa Maharani Hidayat sebagai pemateri kedua, dan rekan Novan Harikas Juwon sebagai pemateri ketiga. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan artikel ilmiah kami yang berjudul Pengaruh Implementasi PSAK 74 terhadap Kinerja Keuangan, Studi Kasus pada Perusahaan Asuransi. Baik, langsung saja kita mulai masuk ke materi presentasinya. Kepada rekan Patricia Sisilia sebagai pemateri pertama dipersilakan. Baiklah, penjelasan pertama akan saya mulai. Seperti yang kita ketahui, PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan adalah peraturan tentang pelaporan akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Yaitu PSAK ini diadopsi dari IFRS, yaitu International Finance Report Standard. PSAK 74 ini merupakan PSAK yang mengatur kontrak asuransi akan mengganti PSAK 28 mengenai kontrak asuransi kerugian, ada PSAK 36 mengenai kontrak asuransi jiwa, dan PSAK 62 yaitu mengenai kontrak asuransi. Dan di mana nanti akan diberlakukan secara efektif pada tahun yang akan datang. PSAK 74 ini diadopsi dari IFRS 17. IFRS 17 ini membuat kualitas laporan keuangan mengenai peningkatan. Namun penelitian tersebut belum memiliki dan memiliki beberapa kekurangan yang mengakibatkan penelitian ini belum terrealisasi dengan sempurna. Terkait dengan penerapan standar akuntansi ini, adanya peran penting dengan memfasilitasi pihak yang berkepentingan, seperti perusahaan asuransi mengevaluasi PSAK 74. Industri asuransi ini memainkan peran penting dalam perekonomian negara yang berkembang di Indonesia. Karena pada asuransi ini membantu perusahaan seperti mengelola risiko bisnis melalui risiko proses transfer. Lalu dalam meningkatkan transparansi informasi keuangan yang dilaporkan perusahaan asuransi ini, sehingga investor, analisis dan pemangku kepentingan lain lebih mudah dalam industri asuransi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Ataya Kansa. Baik, selanjutnya metodologi penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam menulis artikel ilmiah ini yaitu deskriptif kuantitatif. Adapun prosedur penelitiannya yaitu analisis dokumentasi berdasarkan data sekunder berupa laporan keuangan masing-masing perusahaan yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia tahun 2023 yang telah diaudit. Selanjutnya diambil data terkait dengan kontrak asuransi. Penentuan perusahaan asuransi jiwa dilakukan dengan menelusuri perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di AAJ dengan website www.aaj.or.id, OJK dengan website www.ojk.go.id, dan BEI dengan website www.idx.co.id. Selanjutnya, sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 3 perusahaan asuransi jiwa tahun 2023 yang terdaftar di website Bursa Efek Indonesia. Yang pertama yaitu PT Paninvest Tbk dengan kode perusahaan PNIN, yang kedua PT Maskapai Ri Asuransi Indonesia Tbk dengan kode perusahaan MREI, yang ketiga PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk dengan kode perusahaan JMAS. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Novan Harikas. Baik, terima kasih Saudara Ataya Kansa. Selanjutnya, kita sampai pada hasil dan pembahasan. Seperti dijelaskan sebelumnya, dalam penelitian ilmiah ini, kami mengambil sampel penelitian
yang berasal dari dokumen laporan keuangan. Sebagaimana kita ketahui, perusahaan asuransi jiwa yang bertengger di Bursa Efek Indonesia merupakan perusahaan terbuka. Artinya, laporan keuangan dapat diakses oleh masyarakat umum melalui website Bursa Efek Indonesia maupun OJK maupun perusahaan di website perusahaan terkait. Selanjutnya, setelah sampel kami dapatkan atau kami peroleh dari website atau laman DEI dan juga perusahaan terkait, maka dapat kita simak data-data berupa total aset, total liabilitas, total ekuitas, total laba bersih yang terdapat pada laporan keuangan masing-masing perusahaan tersebut. Pada salindia Bapak Ibu dapat kita lihat perbedaan antara sebelum penerapan PSAK 74 dengan setelah penerapan PSAK 74 pada penyajian total aset, total liabilitas, total ekuitas, maupun total laba atau rugi bersih. Perbedaan atau perubahan yang paling mencolok adalah pada total laba atau rugi bersih. Secara umum, total aset pada ketiga perusahaan ini, yakni perusahaan Paninvest, Maskapai Reasuransi Indonesia, dan Jasa Mitra Abadi, ketiganya mengalami penurunan total aset maupun total liabilitas. Sementara total ekuitas untuk ketiga perusahaan pasca penerapan PSAK 74 cenderung tidak mengalami perubahan. Total laba maupun rugi bersih mengalami perubahan yang signifikan, yakni pada perusahaan Paninvest, perusahaan pasca penerapan PSAK 74 mengalami perubahan sebesar 137,62%, sementara perusahaan Maskapai Asuransi dan juga Jasa Mitra Abadi juga mengalami perubahan yang signifikan berupa perubahan positif atau kenaikan, yakni 115,08% dan juga 311,59%. Perubahan ini terjadi akibat adanya perbedaan pengakuan pendapatan. Sebelumnya, pada saat penerapan PSAK 62, perusahaan mengakui premi yang diterima oleh perusahaan dari klien itu sebagai pendapatan. Sementara itu, pada PSAK 74, pengakuan pendapatan bukan berasal dari premi, melainkan berasal dari jasa asuransi yang telah dilakukan oleh perusahaan. Selanjutnya, di halaman berikutnya, setelah kita melihat pengaruh kontrak asuransi berdasarkan PSAK 74 terhadap penyajian laporan keuangan, laporan posisi keuangan maksud saya, ini kita melihat pengaruh kontrak asuransi berdasarkan PSAK 74 pada kinerja keuangan. Sebelum penerapan PSAK 74, setelah penerapan PSAK 74 maupun persentase perubahan nilai dapat Bapak Ibu simak di tabel sebelah kiri. Secara umum, perusahaan Paninvest, lalu Maskapai Asuransi maupun Jasa Mitra Abadi, ketiganya mengalami penurunan pada rasio DAR atau debt to asset ratio dan juga DER, yaitu debt to equity ratio. Sementara ROA, hanya Bank Paninvest yang mengalami perubahan negatif atau penurunan sebesar negatif 2,79%, sementara perusahaan Maskapai Asuransi maupun Jasa Mitra Abadi Syariah mengalami kenaikan, yakni sebesar 5,24% dan 4,34%. Selanjutnya, perubahan ROE, hanya Bank Paninvest yang mengalami penurunan, yakni sebesar negatif 6,01%, sementara perusahaan Maskapai Asuransi Indonesia dan Jasa Mitra Abadi mengalami kenaikan masing-masing sebesar 5,99% dan juga 5,45%. Dari keseluruhan tabel dapat kita lihat bahwa perubahan paling signifikan yang dialami oleh ketiga perusahaan ini terdapat pada rasio ROE atau rasio ekuitas, rasio return
over equity. Artinya, rasio ini mengukur tingkat efektivitas ekuitas dalam menghasilkan laba atau rugi bersih. Sebagaimana yang kita ketahui pada salin dia sebelumnya, bahwa ketiga perusahaan mengalami perubahan paling signifikan pada bagian laba maupun rugi bersih. Hal inilah yang mempengaruhi ROE, rasio return on equity ketiga perusahaan tersebut juga akhirnya mengalami perubahan yang signifikan. Untuk perusahaan Paninvest, kita ketahui bahwa ia mengalami penurunan laba sebesar minus 137,62%. Untuk perusahaan maskapai asuransi mengalami perubahan berupa kenaikan laba sebesar 115,08%, dan untuk perusahaan jasa mitra abadi mengalami kenaikan laba sebesar 311,59%. Perubahan laba atau rugi bersih ini yang akhirnya mengakibatkan rasio return on equity perusahaan tersebut juga mengalami perubahan yang selaras. Untuk perusahaan Paninvest maupun maksud saya maskapai asuransi Indonesia mengalami perubahan paling minim pada rasio DAR atau debt to asset ratio. Sementara jasa mitra abadi mengalami perubahan paling minim dari sisi ROA dan juga DAR, yaitu return on asset dan juga debt to asset ratio. Secara garis besar kita dapat melihat bahwa perbedaan pengaturan pada PSAK 74 yang hanya mengakui jasa perusahaan yang telah dilakukan dan bukan premi yang diterima sebagai pengakuan pendapatan pada akhirnya mempengaruhi penyajian pelaporan laba rugi bersih dan juga rasio return on equity pada ketiga perusahaan. Secara garis besar pula, penyajian pelaporan aset dan liabilitas dari ketiga perusahaan menjadi lebih rendah pasca penerapan PSAK 74, sehingga ketiga perusahaan di mata investor maupun pemerintah menjadi lebih tidak menarik dari sisi aset maupun liabilitas tersebut. Demikian hasil dan pembahasan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan diteruskan oleh Saudara Sabina. Baik, terima kasih. Kita sampai pada kesimpulan dari hasil penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi PSAK 74 mempengaruhi kondisi laporan keuangan dengan nilai aset dan liabilitas perusahaan menurun, sedangkan nilai ekuitas tidak berubah secara signifikan. Laba rugi yang didapatkan pada masing-masing sampel ada yang menunjukkan kenaikan dan penurunan akibat adanya perubahan pengakuan pendapatan sesuai PSAK 74. Implementasi PSAK 74 terhadap kinerja keuangan masing-masing sampel menunjukkan penurunan apabila dihitung menggunakan debt to asset ratio dan debt to equity ratio, sedangkan return on asset dan return on equity menunjukkan kenaikan rasio keuangan pada dua sampel, sedangkan yang lainnya tetap mengalami penurunan. Secara keseluruhan, implementasi PSAK 74 menunjukkan penurunan terhadap laporan keuangan dan dapat menunjukkan fluktuasi penurunan maupun kenaikan pada kinerja keuangan. Baik, demikian presentasi artikel ilmiah dari kami. Semoga hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan untuk kita semua. Izin saya akhiri presentasi kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua. Selamat melanjutkan aktivitas kembali.